Baiklah Ibu Depi, di sini saya akan melakukan praobservasi. Kemarin juga sudah menyampaikan kepada Ibu Depi bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Kemudian mengenai supervisi akademik ini nanti dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Ibu yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu di kelas. Kemudian juga nanti Ibu Depi dapat bercerita secara santai saja Ibu ya, tidak usah tegang Ibu ya. Bagaimana kesiapan Ibu Depi dalam melakukan proses pembelajaran esok yang akan kita lakukan di tahap observasi ya Ibu ya. Baiklah Ibu Depi, untuk hari ini apa yang Ibu Depi harapkan? Saya berharap ya kita bisa ngobrol, berbincang-bincang dengan Ibu Rafni untuk mempersiapkan yang akan saya lakukan besok ya bersama dengan murid. Terus saya juga tentunya tidak lepas dari bantuan Ibu Rafni sendiri. Iya Bu Depi ya. Jadi yang Ibu Depi harapkan adalah saling berbagi informasi lah Ibu Depi ya, dan sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu Depi lakukan di dalam kelas ya. Semoga nanti bisa membantu Ibu Depi sehingga Ibu Depi tidak merasa terbebani ya Bu Depi ya dengan supervisi akademik yang saya lakukan di kelas Ibu ya. Insya Allah tidak berarti. Semoga bisa menambah ya ilmu bagi saya juga. Iya. Ya Ibu Depi, kalau boleh tahu nih materi apa nih besok yang akan Ibu Depi sampaikan pada saat observasi di kelas atau pada saat Ibu Depi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Saya mengambil yang Bu Depi, kalau boleh tahu nih Bu Depi mengambil materi apa untuk besok? Saya mengambil mata pelajaran matematika. Materi itu tepatnya pada timbangan, mengukur berat benda. Oh, mengukur berat benda itu ya. Kalau boleh tahu juga tujuan dari pembelajaran Ibu Depi ambil itu apa ya? Di sini saya biar anak-anak tahu ya bagaimana itu mengukur berat benda. Nanti juga kita ajarin dari on, kemudian beratnya ke gram. Bu Depi sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk melakukan proses pembelajaran untuk besok ya Bu ya. Jadi apa saja kira-kira persiapan yang sudah Ibu Depi lakukan? Di sini saya akan mempersiapkan yang jelas ya. Tentunya kita guru sudah punya RPP. Kemudian media pembelajaran ya, yang sesuai dengan materi saya nantinya. Terus LKPD dan juga evaluasi bagi anak. Jadi yang Ibu Devi lakukan sudah lengkap ya Bu ya proses persiapan untuk besok Bu ya. Di sini ada beberapa materi yang Bu Devi sampaikan dan murid kesulitan menangkap dalam materi itu, apalagi ini materi matematika itu ya. Jadi perbaikan seperti apa nih yang Ibu Devi lakukan terhadap murid yang lamban dalam menerima pembelajaran ini? Gini ya Bu ya, tentunya materi yang mudah saya kasihkan terlebih dahulu ya, karena murid yang daya tangkapnya lemah di sini tidak mungkin langsung kita kasih genjot dengan materi yang susah. Jadi di situ kita kasih dulu apa contoh-contoh stimulus, contoh-contoh soal mulai dari yang dasar-dasar. Nampak di sana nanti murid, oh ini murid yang mampu, yang di sini muridnya yang kurang, jadi bisa kita tahu dari situ. Dipetakan dulu muridnya Bu ya, pemetaan murid di awal pembelajaran Bu ya. Devi sampaikan ini juga terkait dari kesiapan murid ya Ibu dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya sedang, ada juga yang daya tangkapnya lamban Ibu ya dalam belajar mereka. Terkait dengan kesiapan murid-murid Ibu Depi, tentu Ibu punya strategi gitu ya, atau model atau metode mengenai materi pembelajaran yang akan Ibu Depi sampaikan. Pertama kali saya ya akan melakukan asesmen diagnosis. Saya akan memetakan ya pemetaan murid yang tadinya ya ada daya tangkapnya berbeda-beda. Ada yang lamban, sedang, kemudian ada yang cepat. Nah, terus saya di sini akan melakukan berdiskusi, akan membuat kelompok kepada murid dalam melakukan pembelajaran. Jadi Ibu Devi menggunakan metode berdiskusi ya Ibu Devi ya. Setelah dilakukan asesmen diagnosis kepada murid, kemudian baru bisa membuat menetapkan strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran Ibu ya. Sekali yang Bu Devi sampaikan tadi untuk proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Devi lakukan di kelas.
dengan melakukan asesmen diagnosis awal untuk memetakan kemampuan murid. Jadi dengan maksudnya setelah dipetakan kemampuan murid, Ibu Depi bisa melakukan strategi-strategi yang tepat ya Ibu Depi ya dalam pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu Depi, bagaimana nih apa yang Ibu Depi lakukan terhadap murid yang lamban dalam menangkap pembelajaran? Terhadap murid yang lamban ini, saya akan memberikan perhatian lebih ya, khusus ya, di mana nanti saat proses pembelajaran saya akan berkeliling dan akan memberi perhatian yang lebih terhadap murid yang lamban ini. Begitu ya Bu Depi ya. Jadi dalam proses diskusi Ibu Depi berkeliling, Bu Depi lebih banyak mungkin melihat murid yang lamban ya, kelompoknya yang maksudnya yang lamban Ibu Depi ya, dibandingkan yang cepat sama yang sedang ya. Perhatiannya khusus. Tadi saya perhatikan masih ada yang kurang ya Bu Depi ya, terkait persiapan Bu Depi untuk melakukan proses pembelajaran besok. Apa saja itu Ibu ya? Salah satunya ya dalam media ya, media proses apa belajar. Masih dalam proses Ibu Raffi. Media pembelajaran Ibu Depi ya. Ibu Depi mulai melengkapi persiapan untuk proses pembelajaran besok kapan? Segera dilengkapi. Segera ya, saya segera karena kan kita besok ya. Iya, besok kita akan besok Ibu Raffi pun akan juga apa? Observasinya besok ya setelah saya. Berarti nanti nanti saya akan selesaikan setelah kita melakukan observasi ini, saya akan segera mempersiapkan medianya. Bu Depi butuh bantuan siapa nih untuk mempersiapkan perlengkapan pembelajaran besok? Saya butuh bantuan rekan guru ya dan Ibu Rahmi sendiri. Oh iya. Baiklah Ibu Depi, akan saya bantu ya. Nah, tadi Bu Depi sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajarannya, persiapannya. Tentunya proses pembelajaran yang Ibu Depi hadapi sendiri, ada beberapa kompetensi yang dapat dikembangkan terkait supervisi akademik ini. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga tentang pengembangan diri Ibu Depi sendiri ya. Jadi coba Ibu Depi sampaikan area pengembangan yang bisa saya bantu Ibu Depi. Saya akan mengembangkan area intelektual saya, di mana saya akan berusaha untuk murid-murid yang tadinya lamban dalam belajar, saya pengen sekali bisa ya tidak pun cepat ya Bu Rahmi, tapi setidaknya dia bisa untuk menangkap pelajaran yang saya berikan. Iya. Berarti Ibu Depi dari sisi kompetensi intelektual Ibu Depi ya. Jadi apa yang Ibu Depi sampaikan, pelajaran apa Ibu Depi sampaikan, murid-murid memahaminya Bu ya. Bagaimana kompetensi emosional Ibu Depi dalam menghadapi keberagaman murid atau karakteristik murid di dalam kelas? Tentunya saya berusaha ya agar murid ini bisa mampu menangkap pelajaran yang saya berikan. Otomatis kalau murid tersebut mampu menangkap pelajaran yang saya berikan dengan murid yang beragam ya karakteristiknya, emosi saya bisa terkontrol dengan baik. Iya. Bisa juga Ibu Depi lakukan teknik stop ya di kelas, jadi bisa mengatur pernapasan, juga bisa merilekskan murid-murid kita yang lagi bosan di dalam kelas. Dilakukan nanti akan saya bantu Ibu Depi ya. Terkait dari kompetensi yang Ibu Depi sampaikan, pasti ada strategi yang Ibu sampaikan, pasti ada strategi yang Ibu lakukan. Seperti apa ya strategi dari dalam diri Ibu Depi sendiri? Selama menyiapkan materi pembelajaran ya, di sana saya strategi yang saya lakukan dalam menyiapkan media, di mana saya harus sesuai ya, tentunya kita harus sesuai materi yang kita ajarkan ke murid, itu harus medianya juga harus terkait sesuai media yang saya gunakan. Ibu juga mempersiapkan LKPD yang berbeda untuk murid? Tentu Bu Rafni, karena kan murid berbeda-beda dalam kelas kemampuannya. Jadi saya harus mempersiapkan LKPD yang berbeda. Selanjutnya Bu Depi, apa nih yang Bu Depi lakukan untuk mengelola emosi
murid di dalam kelas? Biasanya saya melakukan bernyanyi. Kadang ada juga nanti di sana menarik nafas ya. Menarik nafas. Teknik stop ya. Iya, Bu, stop. Kemudian ice breaking. Ya. Mantap yang Ibu Depi lakukan. Mantap yang Ibu Depi lakukan. Persiapan pembelajaran yang Ibu Depi kembangkan sesuai dengan karakteristik murid dan kebutuhan murid di dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada kontennya, di mana ada prosesnya, kemudian juga akan ada hasilnya atau produknya Ibu ya. Baiklah Ibu Depi, saya akan membantu Ibu Depi. Semoga nanti di tahap observasi di dalam kelas pada saat melakukan supervisi akademik, Ibu Depi bisa menerapkan dengan baik apa yang telah Ibu Depi persiapkan. Kemudian selesai observasi di dalam kelas, kita ngobrol lagi Ibu Depi ya. Apa saja yang sudah Ibu Depi capai pada saat proses pembelajaran, kemudian apa saja nanti yang belum tercapai, itu yang perlu kita tingkatkan Ibu Depi ya, atau yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita rencanakan perbaikannya di masa yang akan datang Ibu Depi. Ibu Depi kira-kira nih kapan siap untuk melakukan proses observasi? Insya Allah besok ya beratnya, besok pagi kita akan melakukan ya proses observasi. Baiklah Ibu Depi, jadi besok ya Ibu Depi ya, semoga lancar. Ibu Depi nggak usah tegang. Kemudian juga media juga sudah hampir selesai ya Ibu Depi, siapkan Ibu Depi ya. Terima kasih Ibu Depi untuk hari ini proses pra observasinya ya Bu Depi ya. Ya, bertemu lagi kita nanti di observasi di dalam kelas Ibu ya. Bapak, siapkan. Siap, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Ibu, sehat semua? Sehat. Kalau Ibu lihat di sini kayaknya ada yang tidak hadir temannya ya. Iya. Ada si Awi ya, Awi tidak masuk. Sama Dia sakit, Hamzah juga ya. Dan sekarang sebelum kita masuk, kita tepuk PPK dulu. Yuk, berdiri semuanya. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Sebelum belajar ya, biar pelajaran kita nyaman, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ibu tengok, udah rapi ya, pakaiannya lengkap ya, hari Senin lengkap atributnya. Kemudian Ibu mau bertanya tentang pelajaran yang kemarin ya. Ibu rasa kalian tidak lupa. Coba itu satuan untuk mengukur berat apa? Siapa Kilometer, yang ini? Akbar. meter, hektameter, dekameter, meter, desimeter, milimeter. Akbar itu satuan untuk mengukur panjang. Sekarang untuk mengukur berat. Nah, yang ingat, ayo, yang pakai timbangan kita kemarin, pakai timbangan. Kilogram. Kemudian apa lagi? Ons. Ingat Akbar. Nah, ons ya, ya. Ya berarti anak-anak Ibu ingat ya, Akbar tadi mungkin agak sedikit lupa ya Akbar ya. Itu satuan untuk apa? Dah.
Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kita masuk tentang masih tentang menimbang berat. Yaitu yang pertama kita kan tadi menimbang berat yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya ibu kamu pernah membeli telur, wortel, kentang, kemudian tepung ya. Jadi itulah tujuan kita pembelajaran kita hari ini, kita menimbang berat benda. Ya, baiklah anak-anak ibu. Ini kita mulai pembelajaran kita hari ini ya kan. Sebelumnya ibu sudah pesan juga bahwa hari ini kita akan mengadakan diskusi ya. Diskusi di mana metode pembelajaran kita hari ini adalah metode demonstrasi ya. Nah, sebelumnya ibu, ini si Akbar, sini Akbar. Kamu dari tadi ibu perhatikan ibu ngomong kamu nggak tenang, pakai sendal lagi ibu Rafi, pakai sendal lagi nih kan? Sakit, masih sakit kakinya? Udah Akbar. Kenapa Akbar? Ya, baiklah sebelum kita diskusi, kita akan melakukan teknik stop ya. Nah, ini untuk ketenangan ya. Coba perhatikan tangannya, letakkan di paha. Badannya tegak lurus kayak ibu nih. Tegakkan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Kemudian tarik nafas. Hembuskan. Gimana perasaannya? Lega? Lega. Nah, lebih dari lega ya. Nah, baiklah anak-anak ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kan, ibu sudah memetakan kalian berdasarkan kemampuannya ya. Karena pembelajaran kita hari ini adalah metode demonstrasi. Kita melakukan diskusi ya, di mana diskusi itu sudah dikelompokkan kalian ya, menurut kemampuan kalian masing-masing. Anak-anak ibu, kita akan lanjutnya materi kita, tapi sebelum kita lanjut, kita flash dulu ya. Kita lakukan tepuk semangat, ayo tepuk semangat. Ya, lanjut ya. Ibu akan berjalan ke kelompoknya. Di sini akan ibu tengok kalian mempraktekkan ya. Coba, ini ketuanya tadi siapa? Fahri. Ayo Fahri, coba timbang Fahri, tepung itu Fahri. Nah, berapa beratnya? Ibu mau enggak? On. 200 kan, kalau 260 berarti gram itu ya nak ya, 260 gram. Kalau on berarti 2,6 ons kalau onsnya, tapi kalau kita pakai gram 260 gram ya. Nah, jadi belum sampai 1 kilo ya. Coba kita timbang semuanya kalau 1 kilo. Yang lain perhatikan ya, ini kawannya ya. Kita coba masukkan jagung. Masukkan, kita mau jadikan dia 1 kilo. 1 kilo 1000 gram. Nanti angkanya 1000. Tengok, ini kan 1 kilo. Kalau dijadikan ke gram 1000. Mana lagi tomat? Masukin sini sama plastiknya, kantongnya. Dia tahu aja angkanya berapa. Kalau 1000 gram itu berapa? Nanti kamu kan orang tuanya ke pasar tuh. Nah, beli. Ini lewat ya. Nah, itu berapa? 1 kilo. Angkanya pas berada di angka 1. Kalau dijadikan gram berarti 1000 gram. Kalau dijadikan ke ons 10 gram. 10 ons sayang. Berapa? Belum. Nah, sekarang turunkan lagi. Nah, ya, turunkan belanjaan kita. Nah,
berapa? 500 kilogram. Kilogram. Jadi satuan yang kita gunakan apa? Hah? Kilo. Satuannya apa? Gram. Ya. Coba ditulis. Berapa? Berat tomat. Nah, dah. Udah tulis? Ya. Sekarang ini apa namanya? Tepung ya. Nah, udah ini. Coba dilihat tepung berapa beratnya? Kita pakai satuan on. Yang ini kita pakai satuannya on. Berapa beratnya? 250 on. 250. Ya. Nah, sekarang kita sudah praktek menimbang. Boleh silakan tujuh anak-anak ibu. Kalian bawa hasilnya nanti. Sekarang kita timbang. Nah, Tadi kita sudah menimbang jumlah hasil yang kami dapatkan dari kelompok pertama tomat 500 gram, beras kedua tepung 100 gram, nah anak-anak ibu, tadi kita sudah belajar. Sekarang sebelum tutup pelajarannya, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Iya, saya apa tadi? kilogram itu sama dengan berapa gram? Nah, kalau 1 kilogram itu beratnya adalah 1000 gram. Ya. 2000 gram. Ya. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah itu yang kita belajar mengenal kilogram, kemudian gram dan on. Di mana 1 kilogram itu beratnya adalah 1000 gram. Kalau 1 kilogram itu sama dengan 10 gram. Dan 1000 kilo itu adalah pelajaran hari ini ya. Udah kita sudahi ya. Tadi kita sudah belajar tentang kilogram ya, satuan berat, di mana 1 kilogram itu adalah beratnya adalah 1000 gram dan 1 kilogram itu adalah 10 oz ya. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk tugas nanti kamu buka di halaman 40 ya, untuk tugas di rumah. Nah, sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak ibu. Baik, berarti kita masuk pada sesi yaitu namanya dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, jadi Ibu sudah menyampaikan nanti Rahmi mengarahkan tujuan dari percakapan dari hasil observasi berkat sejawatnya ya. Terus melakukan percakapan berbalik, percakapan perencanaan dan pengembangan, terus rencana aksi dari pengembangan diri dari rekan sejawat itu. Ya, ini disilakan untuk melakukan mesinnya. Ya, terima kasih. Ibu Devi kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu Devi tentang pelaksanaan pembelajaran Ibu Devi kemarin. Bagaimana perasaan Ibu Devi mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu Devi lakukan kemarin? Alhamdulillah ya, saya merasa senang karena proses pembelajaran Berjalan lancar ya Ibu ya, bisa perhatikan juga. Ibu Devi izin waktunya ya sebentar, kita melakukan wawancara atau yang namanya tahap ini adalah pasca observasi setelah Ibu Devi melakukan pembelajaran kemarin ya Ibu Devi ya. Baiklah Ibu Devi, bagaimana nih kesan Ibu Devi saat menyajikan pembelajaran kemarin?
Tentunya ya sesuai yang sampaikan tadi, saya merasa senang ya. Dibilang puas, mungkin kalau puas belum begitu puas ya. Tapi saya merasa senang karena proses pembelajaran tadi yang saya lakukan sudah berpusat sama murid, di mana murid saya nampak aktif ya tadi berarti. Iya, saya melihat juga aktif karena Ibu Devi menggunakan metode diskusi ya Bu Devi ya. Metode diskusi Iya, saya lihat ya murid Ibu Devi aktif dalam mendengarkan apa yang Ibu Devi instruksikan untuk pembelajaran kemarin itu ya, dalam metode diskusi Ibu Devi ya. Berarti Bu Devi menggunakan metode center learning murid ya, center learning ke murid ya. Devi, menurut Ibu Devi, proses pembelajaran yang sudah Ibu Devi lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Devi harapkan? Kalau menurut sesuai rencana belum penuh ya Bu Ratni ya, karena masih ada yang kurang. Di sana anak pengelompokan anaknya juga mungkin karena waktu, karena gimana ya, waktu ada jeda. Jadi membuat anak yang tadinya awal pas dia bersemangat, ada jam istirahat, dia masuk, tentu seolah kita memulai dari awal lagi. Terus ada juga beberapa kelompok anak yang medianya kurang. Itu ya kendalanya Bu Devi ya. Memang kemarin saya perhatikan memang kita ada istirahatnya dulu, ada jam istirahat di tengah-tengah Bu Devi ya, saat proses pembelajaran kemarin. Baiklah Ibu Devi, tadi juga Ibu Devi sudah menyampaikan kendala yang dihadapi kemarin pada proses pembelajaran. Jadi perbaikan di mana nih yang perlu Ibu Devi perbaiki ke depan? Memang sebagian murid sudah aktif ya Bu, tapi ada beberapa murid yang belum aktif. Nah disitulah saya berusaha dapat untuk memperbaiki, karena murid yang kurang aktif ini mesti saya pancing dulu, ya. Saya pancing, baru dia mulai mengeluarkan pendapatnya. Ide atau pendapatnya Bu Devi ya. Jadi memang seorang guru harus menstimulus dulu ya muridnya ya, supaya bisa lebih aktif, kreatif sama dengan temannya yang lainnya ya. Secara keseluruhan bagaimana menurut Ibu Devi dari kegiatan yang Ibu Devi lakukan, dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup pada proses pembelajaran kemarin? Menurut saya kalau menurut proses pembelajaran dari awal sampai penutup sudah sesuai TPP yang saya buat. Jadi kuat ya Ibu Devi ya, proses pembelajaran Ibu Devi lakukan kemarin ya. Bisa Ibu ceritakan hal-hal yang memuaskan dan kurang memuaskan pada saat proses pembelajaran kemarin? Saat proses pembelajaran ya, yang memuaskan bagi saya ya, anak disuruh menimbang. Karena materi kita tentang menimbang ya, menimbang gerak benda. Nah di situ anak sangat antusias, semangatnya luar biasa. Nah yang kurang memuaskan bagi saya ya, anak maju ke depan, menyebutkan hasil diskusinya kelompoknya dari yang mereka timbang. Ada beberapa kelompok anak yang sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin mereka memang sulit untuk merasa malu ya, tidak siap. Jadi di situ ada sebagian anak yang memang sulit untuk mengungkapkan apa hasil diskusi yang mereka sampaikan ya. Berarti ya, intinya rasa percaya dirinya belum muncul ya Bu Devi ya, atau mungkin dia merangkai kata-katanya. Ya, kadang di situ sudah kita tuliskan Ibu kan, dia buat catatan. Sudah dia tuliskan, membaca pun dia kan menambah dengan kata-kata dia sendiri, di situ agak sulit. Iya, masih grogi ya Bu. Mungkin akan anak kelas 2 ya. Jadi mungkin kalau kelas tinggi dia bisa karena ada wawasannya, mungkin cara berbicaranya sudah apa gitu ya, berkembang gitu. Kalau kelas 2 ini kan dia yang nyata, satu-satu itu mungkin yang disebutkan. Menurut Ibu bagaimana ketercapaian kompetensi murid kalau kita persenkan ini? Kalau menurut saya ya sekitar 80%. Yang tercapai, yang tidak tercapai itu ada 20%. Jadi yang tercapai menurut Ibu 80% itu ya, yang tidak tercapai 20%. Berarti itu memang sudah memuaskan lah Ibu ya. Untuk proses pembelajaran itu kalau ya. Tapi maunya kita kan semuanya ya, 100%. Tapi anak tidak sama kan. Nah di situ kemampuan anak mungkin yang 20% inilah yang
kurang yang harus Ibu tingkatkan ke depannya ya, bagaimana strategi yang dari perhatian lebih yang pentingnya perhatian lebih, strategi yang tepat nanti untuk mereka. Karena saya perhatikan Ibu juga sudah melakukan pemetaan terhadap murid berdasarkan kelompok yang Ibu lakukan ya. Kemudian Ibu Devi, murid yang mengalami kesulitan ini, yang 20% ini lah mungkin Ibu Devi ya, yang tidak sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin Ibu Devi capai, kalau bisa maksimal banget begitu Ibu ya. Jadi seperti apa kesulitan murid-murid ini Bu? ya mungkin di situ dia yang menangkap ya, memahami materi yang disajikan agak lambat. Dia yang lain sekali 2 kali bisa masuk, mungkin dia bisa 4 atau 5 kali. Di situ sementara waktu kita tadi terbatas. Itu perlu dilakukan apa ya untuk murid yang daya tangkapnya kurang nih ya, lebih Biasanya waktunya ya waktunya dikasih lebih ya. Ibu Devi melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, karena memang murid itu kan ada yang mengalami kesulitan dalam menangkap pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi bagaimana nih cara Ibu Devi dalam mengatasi kesulitan murid tersebut, dan juga cara Ibu Devi dalam menangani kesulitan itu bagi Ibu Devi sendiri. Kalau untuk murid ya, kita membuat pembelajaran itu lebih kreatif ya. Memang berpusat kepada murid. Jadi murid di sini mungkin bisa dia memberikan ide-ide. Jadi biar murid ini aktif dalam belajar, juga media utama sekali gitu ya. Karena dengan media bermacam media sesuai dengan pembelajaran media yang kita berikan ya. Pembelajaran itu sesuai dengan media yang Kita lanjutkan ya Bu Devi ya. Bagaimana cara Ibu Devi dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh murid, kemudian juga kesulitan yang ada dalam diri Ibu Devi sendiri? menurut saya ya, kesulitan yang Dari murid ya, kita membuat pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, agar murid-murid lebih kreatif, lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi intinya semua murid lah biasa harapan bisa menangkap pembelajaran yang diberikan ini ya. Kalau dari diri Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya ya tentunya tidak lepas dari teman-teman ya. Iya. Apalagi sama teman yang senior ya. Iya. Kita tentunya sharing, berkolaborasi ya. Untuk membicarakan tentang pembelajaran yang baik untuk tentunya meningkatkan kompetensi yang saya sendiri ya. Kebetulan kan di sekolah kita kan komunitasnya aktif ya Bu Devi Oh, ya, iya, sudah daftar di iya. PNM kan, Iya. jadi bisa kita jadikan nanti suatu solusi, kita berkolaborasi di komunitas kita ya Bu Devi ya. Baiklah Ibu Devi, kita udah masuk ke pertanyaan penghujung ya. Sekarang ini apa nih yang perlu Ibu Devi identifikasi hal-hal yang sudah bagus menurut Ibu Devi kemarin itu, dan juga hal-hal yang perlu Ibu Devi tingkatkan ke depan. Kalau yang sudah bagus ya, cara dalam berdiskusi ya. Nah itu saya mengelompokkan diskusi anak sudah cukup ya. Anak itu aktif. Tapi yang perlu saya tingkatkan ya kepada murid saya, karena murid saya di sini ya dalam menyampaikan pendapatnya, hasilnya tampil ke depan itu agak sulit. Mempresentasikan hasil diskusinya agak susah Bu. Berarti itu yang perlu Ibu Devi tingkatkan ya, meningkatkan rasa percaya diri murid ya di kelas, supaya dia lebih berani luas untuk menyampaikan pendapatnya Ibu Devi ya. Saya juga memperhatikan kemarin karena ada murid yang Ibu Devi suruh ke depan masih malu-malu dengan wajahnya polos ya, malu kelas 2 ya Bu Devi ya. Tetap Lucu aja sadar ya dia ngomong gitu ya. Lucu masih lugu. Baiklah Ibu Devi, apa nih yang ingin Ibu Devi
sarankan untuk diri sendiri ya, untuk pertemuan berikutnya apa yang ingin Ibu Depi lakukan lagi untuk pertemuan berikutnya pada proses pembelajaran yang akan Ibu Depi lakukan. Saya ingin melakukan apa ya, dalam penggunaan media ya Bu ya, karena media kita masih nyata ya. Iya. Di situ masih asli murni, tidak ada teknologinya. Tapi mungkin untuk berikutnya saya pengen menggunakan infografis. Jadi anak-anak nampak gambar tampil di depan layar mungkin lebih menarik. Iya. Di situ saya ingin sekali. Tapi gini ya Bu Devi ya, karena kita kan sudah masuk ke zaman Zaman teknologi teknologi. abad ke-21 gitu kan, zaman society 2005. Jadi memang teknologi sangat berperan dalam guru mentransfer pembelajaran kepada murid. Karena dengan salah satu contoh mungkin gadget atau infocus. Karena dengan penggunaan infocus juga Bu Devi bisa bisa nyata anak bisa mendengarkan secara audio, visual, kinestetik ya Bu Devi ya. Jadi Bu Devi saya sangat mengapresiasi apa yang Bu Devi lakukan kemarin dalam proses pembelajarannya di kelas, kelas observasi ya Bu Devi. Kalau menurut saya itu sudah bagus yang Bu Devi lakukan, juga sudah tergambar pembelajaran juga diferensiasinya di sana Ibu Devi ya. Dan juga Ibu Devi juga sudah melakukan metode diskusi yang membuat anak juga aktif di sana. Walaupun mungkin ada perbaikan itu wajar ya Bu Devi ya, kita tingkatkan lagi ke depannya Bu Devi ya, sebelum maksimal. Iya. Terima kasih Bu Devi ya, telah membantu saya dalam melakukan pasca observasi ini. Terima kasih banyak, terima kasih sangat Bu Devi ya. Ya itu aja yang saya sampaikan Bu Devi ya.